Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misaki Abdillah, akhiran NIM 259 dari kelas 3F. Di sini saya menjelaskan 20 istilah seni tari. Yang pertama yaitu tari rakyat, adalah tarian yang berkembang secara turun-temurun dari tengah masyarakat tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya serta tumbuh bersama dengan tradisi di masyarakat itu sendiri. Tari modern adalah jenis dan berbentuk tari yang berkembang pesat di abad 19 sampai abad 20. Memiliki ciri kebebasan tanpa adanya unsur tradisi di dalamnya. Contoh tari modern adalah break dance dan shuffle dance. Yang ketiga, tari klasik, yaitu tarian yang terakhir dipersembahkan oleh temurun di golongan bangsawan yang sebelumnya tumbuh di tanah keraton dan berkembang di zaman feodal. Contoh dari klasik antara lain dari Bedaya dan Golek. 4. Tari kreasi baru merupakan jenis tari yang dikembangkan dari tradisional atau klasik dan dimasukkan unsur Indonesia ke dalam sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa tertentu, contohnya adalah tari kupu-kupu, merak, dan manipuri. Tari duet, yakni tari yang dibawakan oleh dua orang saja, baik pria wanita, dan contohnya adalah tari topeng dari Jawa Barat, tari trio, tarian yang dilakukan oleh formasi 3 orang dengan kombinasi pria dan wanita. Tari kuartet, jenis tari yang dilakukan oleh 4 pelakon dengan kombinasi tetap, bersilang, atau campuran. Tari berganda, istilah dalam dunia tari yang dilakukan secara tunggal namun dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan. Tari berkelompok adalah tarian yang dibawakan oleh banyak orang dalam artian lebih dari satu, baik pria wanita maupun gabungan keduanya. Tari kolosal, sebuah istilah pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar massal, misalnya dari sekelompok suku bangsa secara bersamaan, yang menjadi tari utama di lingkungan tersebut. Tari kontemporer, yaitu jenis tari yang mengandung unsur-unsur gerakan simbolik unik dan khas serta tetap mengandung pesan tertentu di dalamnya. Tari kebangsawanan adalah beberapa tarian yang tumbuh berkembang di lingkungan bangsawan, terpandang punya gelar tinggi dan sejenisnya. Tari kesenian adalah pementasan tarian yang bertujuan untuk mengenang adat istiadat, tradisi serta ajang pelestarian budaya, dalam artian menghidupkan kembali unsur-unsur tradisional di dalamnya. Tari pertunjukan, sebuah pementasan seni tari yang mengedepankan kreativitas, ide, dan konsep yang tertata rapi sehingga kesannya menjadi unik dan indah. Acara ini biasanya diadakan saat event-event tertentu seperti pentas seni dan hari-hari besar. Tari upacara adalah tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan atau dan keagamaan di suatu daerah. Umumnya tari dan tema yang diangkat diambil dari berdasarkan daerah itu sendiri. Tari hiburan, sesuai dengan namanya, tarian ini bertujuan untuk menghibur, tidak mempedulikan adat, makna maupun tradisi, yang terpenting bisa memberikan hiburan dan menghilangkan kejenuhan. Tari pergaulan, yaitu tarian yang diadakan untuk mempererat persaudaraan sehingga dalam pertunjukan akan dimainkan oleh dua kelompok yang saling beradu dan saling timbal balik secara bergantian. Improvisasi, latihan dalam khayal, percobaan dan mempraktekkan gerakan-gerakan sementara untuk mendapatkan gerakan yang akan ditetapkan di akhir latihan. Kaitan istilah seni tari dengan pendidikan. Tari upacara, tarian ini sangat cocok untuk dikaitkan dengan PKN karena tarian tersebut mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang selalu menghargai adat dan budaya. Tarian tersebut dilakukan ketika hari-hari besar, misalnya acara adat dan hari-hari nasional. Tari pergaulan, tari pergaulan ini sangat cocok dikaitkan dengan pendidikan PKN dan IPS karena tarian tersebut mengajarkan kita sebagai warga negara harus memiliki jiwa bineka
memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika, dan kita makhluk sosial tidak bisa hidup individu, maka kita harus bersosial dengan manusia sekitar. Yang ketiga, tari kesenian. Tarian ini cocok dikaitkan dengan pelajaran sejarah, karena dengan adanya tarian kesenian kita bisa mengetahui betapa banyaknya tarian-tarian di Indonesia. Tari kuartet. Tarian ini sangat cocok untuk dikaitkan dengan pelajaran matematika, karena tarian ini baru memiliki perhitungan khusus agar membentuk sebuah pola yang bagus dan estetik saat melakukan tarian. Tari berkelompok. Tarian ini cocok untuk dikaitkan dengan mata pelajaran PJOK, karena tarian ini butuh tenaga yang bagus untuk melakukan tarian tersebut. Jadi harus melakukan olahraga kecil untuk melatih pernafasan agar saat pertunjukan tari mereka tidak kelihatan kelelahan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.